Pernah nggak kamu ngerasa udah kerja keras, tapi isi tabungan tetap segitu-gitu aja? Gaji naik, tapi akhir bulan tetap ngos-ngosan. Uang masuk cepat, tapi keluar lebih cepat. Mungkin kamu pikir masalahnya ada di gaji yang kecil, atau pengeluaran yang terlalu banyak. Tapi, bisa jadi, masalah utamanya justru ada di kepala, di cara berpikirmu soal uang. Dalam video ini, kita akan bongkar alasan tersembunyi kenapa banyak dari kita susah kaya. Dan jawabannya ada di psikologi uang. Ini bukan teori kosong, tapi hasil riset yang akan bikin kamu mikir ulang soal keuanganmu sendiri. Kita akan bahas cara kerja otak terhadap uang, dan bagaimana itu bikin kita susah move on dari kebiasaan finansial yang merugikan. Bayangin, kamu kehilangan 100.000 di jalan, rasanya kesel, nyesek, dan bisa kepikiran seharian. Tapi kalau kamu nemu 100.000 di jalan, kamu senang sebentar, lalu biasa aja. Inilah yang disebut loss aversion. Otak kita lebih takut kehilangan daripada senang mendapatkan. Dan ini bukan cuma soal uang receh. Ini menjelaskan kenapa banyak orang takut ambil risiko, takut investasi, takut ganti karya. Karena bayangan rugi lebih menakutkan daripada potensi untung besar. Contohnya, banyak orang lebih milih simpan uang di tabungan biasa daripada investasi yang bisa tumbuh. Padahal, inflasi terus menggerus nilainya. Rugi diam-diam tapi pasti. Kita butuh keberanian buat kaya. Tapi kalau kita terus dikendalikan ketakutan, ya selamanya kita akan main aman dan tetap di tempat yang sama. Kaya bukan hasil dari keberuntungan, tapi hasil dari keputusan yang berani dan terukur. Kamu stres habis kerja, buka HP, lalu klik beli barang diskon. Rasanya lega, senang, tapi cuma sebentar. Itu namanya instant gratification, kepuasan instan. Dan otak kita menyukainya. Sayangnya, ini musuh dalam selimut buat kondisi keuangan. Setiap kali kita pilih kesenangan sekarang ketimbang menabung untuk masa depan, kita sedang sabotase mimpi jangka panjang kita sendiri. Satu kopi hari ini, satu makan mewah besok, gak kerasa, tapi lama-lama, tabungan bocor halus. Seperti air menetes ke ember yang bolong. Dan akhirnya, kita bertanya-tanya, kok nggak bisa kaya-kaya? Kalau kamu belajar tunda kesenangan dan punya kontrol diri, kamu bakal punya kekuatan luar biasa untuk membangun masa depan finansial yang stabil. Disiplin hari ini adalah hadiah untuk dirimu di masa depan. Pernah nggak kamu lihat jaket harga awal 1 juta, didiskon jadi 500.000? Kamu langsung mikir, wah hemat 50%. Harus beli, padahal kamu nggak butuh jaket. Bahkan 500.000 tetap mahal. Inilah jebakan anchoring bias. Otak kita terjebak pada angka pertama yang ditampilkan. Itu jadi patokan. Dan kita ngerasa udah menang besar, padahal tetap keluar uang. Brand besar paham banget cara kerja psikologi ini. Mereka sengaja kasih angka tinggi dulu, supaya angka diskon kelihatan lebih menarik. Dan yang lebih parah, kita sering pakai logika mumpung murah untuk mengabaikan prioritas kita sendiri. Solusinya, selalu tanya diri sendiri, kalau ini nggak diskon, aku tetap mau beli nggak? Kalau jawabannya tidak, maka diskon itu cuma ilusi. Dulu makan di warteg, sekarang di resto, all you can eat. Dulu naik motor, sekarang cicil mobil. Masalahnya, gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Inilah lifestyle inflation. Naiknya penghasilan nggak bikin kaya. Kalau pengeluarannya naik lebih cepat, kita sering merasa berhak belanja lebih mahal karena udah kerja keras. Tapi kalau penghasilan naik 2 juta, pengeluaran naik 3 juta, itu bukan upgrade, tapi jebakan. Makin tinggi gaya hidup, makin tinggi tekanan keuangan. Dan makin kecil ruang buat nabung atau investasi. Kita harus belajar bilang cukup. Bukan berarti pelit, tapi tahu batas. Karena hidup sederhana itu bukan kemunduran, itu strategi. Jadi pertanyaannya, kamu ingin terlihat sukses
Atau benar-benar punya kestabilan keuangan? Bayangin, kamu udah bayar kursus Rp50.000, baru setengah jalan, kamu sadar, ini nggak sesuai harapan. Tapi kamu tetap paksain lanjut. Kenapa? Sayang udah keluar uang. Inilah sunk cost fallacy. Kita ngotot terusin sesuatu yang nggak berguna, cuman karena udah keluar biaya. Ini berlaku juga dalam hubungan, pekerjaan, bahkan barang. Kadang kita simpan barang, nggak terpakai karena dulu mahal. Padahal fungsinya nol. Padahal logika sehat harusnya. Kalau udah tahu itu nggak bermanfaat, ya sudahi. Fokus ke hal yang lebih baik. Kita harus belajar pisahkan masa lalu dari masa depan. Jangan biarkan keputusan lama menahan potensi baru. Kadang, mundur itu bukan gagal, tapi manuver. Kita semua pernah ngerasa, gampang ini. Gua ngerti kok, dan itu berbahaya. Itu namanya overconfidence bias. Terlalu percaya diri dengan pengetahuan atau insting sendiri. Contohnya, ikut investasi hype karena viral, padahal belum riset. Atau nyemplung semua dana ke kripto karena teman bilang, untung. Atau buka bisnis tanpa perhitungan matang, lalu kecewa saat rugi. Kita merasa pintar, tapi kadang kita cuma kurang waspada. Keuangan butuh ilmu, bukan sekadar percaya diri. Belajar dari pengalaman orang lain bisa menyelamatkanmu dari kerugian besar. Jadi, kenapa kita susah kaya? Mungkin bukan karena kurang usaha, tapi karena pola pikir dan bias psikologis yang dayam-dayam sabotase kita setiap hari. Loss aversion, instant gratification, hankering bias, lifestyle inflation, sunk cost fallacy, overconfidence. Kalau kamu sadar semua ini, kamu sudah satu langkah lebih maju dari kebanyakan orang. Langkah berikutnya, praktek, ubah pola pikir, bangun kebiasaan. Karena kekayaan sejati dimulai dari dalam pikiran dan bertumbuh lewat tindakan kecil yang konsisten. Kalau kamu suka video seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Tulis di komentar dari 6 bias tadi, mana yang paling sering kamu alami. Atau kamu punya pengalaman sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Di Smart People ID.